Halo Sobat Sejarah, selamat datang di Dialektika Sejarah. Jadi hari ini kita akan mengulik tentang keajaiban pemilu 1955 yang terjadi di saat kondisi ekonomi dan keamanan Indonesia lagi goyah nih. Emangnya iya pemilu 1955 itu sesukses yang diceritakan di buku sejarah? Atau sebenarnya itu cuma awal mula dari keretakan bangsa kita? Nah, di sini udah ada 3 panelis nih yang bakal debat seru hari ini. Ada Arum yang melihat dari sisi positif dan keberhasilan teknik pemilu 1955. Hai Arum! Lalu ada Bilal yang punya pandangan kritis soal dampak di balik layar pemilu 1955. Halo Bilal! Dan tentunya ada Mbah Ti yang nantinya menyuarakan gimana sih sebenarnya kondisi rakyat pada saat itu. Oke, langsung aja kita masuk ke segmen pertama. Tahun 1955, itu Indonesia lagi kacau karena krisis ekonomi dan keamanan. Tapi justru kita itu malah sukses menggelar pemilu pertama dengan partisipasi hampir 90% loh. Nah, di sini aku mau tanya nih pendapatnya Arum. Menurut kamu, kira-kira kenapa peristiwa di tengah keadaan Indonesia lagi goyah ini malah dikatakan sebagai sebuah keajaiban? Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Jadi buat aku pemilu 1955 itu bukan hanya sekedar agenda rutin, tapi merupakan sebuah keajaiban yang nyata. Bayangin, Indonesia pada tahun 1955 itu kondisinya lagi di tengah prahara ekonomi, keamanan terancam karena ada pemberontakan di mana-mana, tapi kita bisa menjalankan amanat pasal 1 ayat 2 UUDS tahun 1950 dengan sangat sakral, bahwa kedaulatan itu di tangan rakyat. Dan poin yang harus kita garis bawahi adalah integritas. Panitia Pemilihan Indonesia atau PPI waktu itu sangat independen. Ditambah lagi sikap kesatria PM Burhanuddin Harahap. Dia tahu bahwa pemilu ini akan membuat partainya kalah. Tapi dia nggak mau bermain curang demi jabatan. Dan buat pendengar yang belum tahu bahwa partisipasi rakyat itu hampir mencapai 90%. Dan di zaman itu belum ada internet, aspal yang bagus, dan rakyat rela jalan kaki berkilo-kilo demi satu paku di bilik suara. Menurutku itu sangat luar biasa. Mungkin tadi Arum juga udah ngangkat soal partisipasi 90%. Tapi kita juga harus lihat secara objektif ya. Ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan dan harus kita ulik juga nih. Jadi pada waktu itu kondisi Indonesia sedang mengalami prahara atau mungkin kondisi ekonomi dan juga keamanan yang sangat buruk. Dan itu sangat mengancam kehidupan rakyat. Pada waktu itu pemberontakan DITI masih banyak di daerah-daerah dan tentunya keamanan rakyat juga sangat terancam dong di situ. Dan itu adalah parameter yang harus kita ambil juga dan kita tidak bisa sepelekan hal tersebut. Jangan kita kemudian berbangga hati kita bisa melaksanakan sebuah pemilu di tengah kondisi yang seperti itu. Sementara nyawa rakyat terancam juga nih. Selain dari segi posisi keamanan juga, kita juga harus lihat dari segi gimana kondisi SDM atau sumber daya manusia masyarakat Indonesia pada saat itu. Partisipasi 90% oke. Mungkin sampai rakyat juga rela jalan ke berkilo-kilometer ke TPS untuk hanya sebuah paku di dalam sebuah bilik suara. Tapi hal yang harus dipertanyakan adalah apakah yang mereka pilih itu sudah sesuai dengan yang mereka harapkan itu loh. Karena jika kita lihat dari kondisi juga, pada waktu itu masyarakat Indonesia 60% lebih itu buta huruf teman-teman. Dan ini harus jadi pertanyaan. Bagaimana masyarakat yang buta huruf mengerti tentang apa yang mereka pilih? Apakah mereka ini adalah korban dari dalam tanda kutip ya, kampanye visual yang kemudian itu adalah salah satu bentuk kemerosotan atau mungkin keterbelakangan sebuah sumber daya manusia, atau juga bisa disebut sebagai sebuah langkah keputusasaan. Karena di tengah kondisi prahara seperti itu, mereka berharap ada satu hal, ada
suatu sistem, ada suatu hal yang bisa mengubah kehidupan mereka pada waktu itu. Dan kita juga harus lihat dari segi pemilu ini tidak hanya dari segi partisipasi dan juga prosedurnya juga. Secara prosedural dan bagaimana pemilu itu berjalan juga oke, mungkin sistematis dan secara matematis juga sangat bagus. Tapi hasilnya gimana toh? Hasilnya malah membuat sebuah kabinet atau parlemen atau pemerintahan yang kemudian itu tidak konsisten atau tidak stabil. Sementara dalam politik stabilitas itu segalanya. Nah, ini jadi pertanyaan nih. Apakah ini sebuah awal positif yang baik untuk demokrasi kita? Atau malah sebuah awal kehancuran yang itu akan berdampak untuk kedepannya juga, bahkan mungkin sampai saat ini juga, gitu loh. Jadi dari sisi rakyat jelata saat itu rasanya campur ambilan. Rasa bangga yang luar biasa akhirnya punya suara dan dianggap manusia merdeka. Tapi jujur rasa takut itu nyata. Di daerah-daerah ancaman pemberontakan itu bikin kita was-was tiap mau ke TPS. Bener juga ya yang dikatakan Mbah Ti itu. Jadi ada percampuran emosi ya, antara bangga akhirnya punya hak suara, tapi juga was-was nih karena keamanan di daerah itu belum stabil. Ternyata di balik bilik suara itu tersimpan harapan sekaligus kekhawatiran yang besar ya dari rakyat. Nah, setelah semua proses panjang ini selesai dan semua orang sudah mencoblos, muncul 4 partai besar politik nih, ada PKI, PNI, Masyumi, dan NU. Banyak nih yang anggap ini tuh udah di puncak demokrasi. Tadi aku udah tanya gimana pendapatnya Arum, sekarang aku mau tanya ke Bilal nih. Kalau kita bedah lebih dalam, kira-kira kenapa kemunculan 4 partai besar ini justru malah menjadi sebuah awal dari kerapuhan pemerintahan kita? Oke, makasih Yun udah berikan aku kesempatan buat jawab juga ya, dan kita lebih explain lebih dalam soal kemunculan 4 besar ini ya. Jadi kemunculan 4 besar ini memang secara kemenangan atau dari segi hasil pemilu sangat representatif ya. Maksudnya memang mewakili dari ideologi-ideologi yang ada pada waktu itu. Nah, namun perlu digarisbawahi juga bahwa memang 4 partai besar ini, 4 kekuatan besar ini sebenarnya adalah ideologi yang sangat bertolak belakang. Nah, karena ideologi yang sangat bertolak belakang ini dan kita juga bisa anggap sebagai sebuah egoisme dari juga elit-elit politik yang ada di situ, itu malah justru menimbulkan sebuah kebuntuan yang terjadi di konstituante, sehingga itu juga akan membuat akhirnya nanti di akhir dan juga selama pada saat itu proses setelah pemilu dan masa demokrasi itu tetap berlanjut atau masa pemerintahan itu tetap berlanjut itu tidak kondusif dan juga menghasilkan akhirnya ya kabinet yang jatuh bangun juga seperti itu. Sementara rakyat pastinya juga butuh kepastian nih. Seperti itu. Nah, menyambung apa yang dikatakan Bilal tadi, memang betul ada polarisasi ideologi. Tapi Bil, kita harus fair. Menurutku itu adalah proses pendewasaan demokrasi. Dan saat itu kita negara baru. Ibarat anak kecil yang baru belajar jalan kaki. Jadi wajar dong kalau namanya jatuh bangun. Terus munculnya 4 besar seperti PNI, Masyumi, NU, dan PKI merupakan salah satu bukti bahwa pemilu kita itu sangat jujur. Kenapa? Karena semua aliran ideologi di masyarakat terwakili secara akurat. Polarisasi itu kan juga ada karena kita sangat beragam. Dan saat itu kita sedang belajar. Bagaimana sih caranya berbeda pendapat, tetapi tanpa angkat senjata? Itu kemajuan besar dibanding masa revolusi fisik. Tapi masalahnya buat kami rakyat, prinsip itu gak bisa dimakan, Mbak. Iya, kami sudah memilih dengan jujur. Tapi kenapa pemerintah hanya ganti-ganti terus? Kapan ekonomi kami diurus? Wah, ternyata keresahan yang dialami Mbah Ti ini sangat mendalam ya. Rakyat itu udah tulus memilih, tapi malah merasa ditinggalkan karena elitnya sibuk gonta-ganti kabinet.
Ketidakpastian ini nih yang akhirnya bermuara lebih besar di tingkat dasar negara. Ini puncaknya kan, perdebatan dasar negara di Konstituante Bandung yang gak kunjung selesai. Sebenarnya apa sih yang membuat mereka itu buntu sampai nasib negara itu digantung sama mereka di sana? Oke, jadi kenapa toh akhirnya itu menjadi sebuah kebuntuan? Secara simpelnya adalah egoisme elit politik dan juga polarisasi yang begitu ekstrim dari 4 kekuatan besar tersebut. Karena 4 kekuatan besar ini begitu bertolak belakang, sehingga itu benar-benar membuat tidak ada konsensus nasional yang terbentuk atau terwujud gitu loh. Karena perdebatan yang terus berulang dan itu akhirnya tidak memenuhi 2/3 dari suara atau mungkin syarat untuk keputusan itu dibuat. Memang perdebatan konstituante di Bandung itu merupakan titik puncak yang cukup panas. Tapi kita harus jujur bahwa perdebatan antara kelompok Islam dan nasionalis Pancasila saat itu sangat intelektual. Tokoh-tokoh kita juga nggak asal bicara. Mereka berani berjuang demi dasar negara yang mereka yakini paling kokoh. Sayangnya, waktu terus berjalan dan mereka terjebak karena gagal mencapai ambang batas 2/3 suara. Meski kepercayaan publik akhirnya menurun, kita juga nggak bisa tutup mata kalau proses diskusi adalah salah satu yang terbaik dalam sejarah intelektual kita. Sebelum akhirnya obat pahit berupa Dekret 5 Juli itu muncul. Meskipun perdebatannya itu sangat intelektual, tapi kalau waktu terus berjalan tanpa adanya hasil nyata, jadi ya wajar aja ya kalau kepercayaan publik itu menurun. Nah, apakah ini yang akhirnya membuat Dekret 5 Juli 1959 itu lahir sebagai obat pahit untuk mengakhiri kebuntuan demokrasi kita? Oke, menyambung juga dari apa yang disampaikan oleh Arum dan Ayun tadi bahwa apakah ini yang akhirnya menjadi sebuah output Dekret 1959 yang menjadi awal sebuah otoritarisme gitu. Jadi kalau Arum tadi mengatakan bahwa ini adalah debat intelektual dan ini kualitasnya juga sangat bagus pada waktu itu dan merupakan sebuah prestasi atau mungkin hal yang bisa dibanggakan. Tapi justru di sini adalah ironinya. Kita itu terlalu fokus pada debat intelektual sementara rakyat tidak diberi sebuah kepastian hukum dan dibiarkan begitu saja. Ini sangat ironis bahwa ketika rakyat itu membutuhkan sebuah kepastian hukum, tapi elitnya malah terus berdebat tentang ideologi mereka dan terjebak pada romantisme ideologi yang terus berkelanjutan sehingga tidak menghasilkan sebuah konsensus nasional dan tidak bisa melebihi ambang batas suara 2/3 yang akhirnya ya menjadi outputnya juga di Dekret 1959 itu juga, dan itu menjadi tanda berakhirnya demokrasi liberal dan awal dari sebuah masa yang cukup gelap juga bagi Indonesia karena otoritarisme juga dimulai dari situ. Sehingga ini dari segi penyebabnya juga dari pemilu ini memang banyak gitu loh, banyak sisi-sisi negatif yang memang dihasilkan dari pemilu tersebut seperti itu. Nah, teman-teman, kita udah sampai nih di akhir diskusi podcast hari ini. Lahirnya Dekret 5 Juli 1959 tadi memang menjadi obat pahit untuk menghentikan kebuntuan. Tapi di saat yang sama juga mengakhiri era demokrasi multipartai kita. Sebelum kita benar-benar pamit, aku mau minta closing statement nih tentang apa sih yang bisa kita pelajari dari sejarah ini. Oke, mungkin refleksi dari aku ya, bahwa pemilu itu tidak hanya dari sekedar prosedural saja dan kemudian sebagai sebuah sistematika yang bagus, tapi bagaimana cara kita menghasilkan output dari pemilu tersebut adalah menghasilkan pemerintahan yang benar-benar stabil dan bisa menjamin kebutuhan rakyat dan tidak mengesampingkan
keinginan rakyat atau kebutuhan rakyat daripada sebuah idealisme untuk kepentingan ideologi seperti itu. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu ya buat kita hari ini. Nah, seru banget ya obrolan kita hari ini. Aku mau ngucapin terima kasih nih buat Arum, Bilal, dan tentunya Mbah Ti yang sudah menyampaikan perspektifnya. Terus terima kasih juga untuk kalian teman-teman yang sudah mendengarkan podcast Dialektika Sejarah ini sampai akhir. Tanpa dukungan kalian pastinya obrolan kita hari ini nggak bakal seseru ini sih. Dan terima kasih juga untuk teman-teman di balik layar, ada Adinda dan Maya yang sudah mengawal teknis hari ini. Aku Ayuni sebagai host podcast hari ini, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap kritis dan pelajari sejarahmu. See you!